Halo, selamat malam. Nah, kali ini saya akan membawakan sedikit berbeda, yaitu tentang pembahasan tugas-tugas yang saya berikan pada bulan 9 tanggal 21 terkait tentang rata-rata atau min, nilai tengah atau median, sedikit menyinggung kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, serta modus. Nah, semuanya ini masuk dalam pemusatan data. Soal-soal ini saya sambilkan dari LKS BIPA Pakarindo, yang mana saya sajikan seperti screenshot yang ada di bawah. Mungkin saya akan tampilkan sekilas. Ya, ini adalah beberapa screenshot dari soalnya. Ini buka 5 nomor 10. Ini halaman 55 nomor 7 dan 8. Ini UK 7 halaman 59 nomor 7. Ini UK 8 nomor 5 halaman 62. Dan ini semua adalah PR-PR yang akan kita bahas. Nah, saya akan mulai pembahasan dari halaman 46, yaitu nomor 8 dan nomor 9. Nah, untuk pembahasan soal-soal ini akan saya sajikan dalam tulisan tangan yang saya sudah siapkan di PDF. Oke, mari kita beralih ke tampilan tersebut. Oke, seperti yang terlihat di samping saya, di sebelah kanan ini adalah pembahasannya. Jadi, untuk pelajaran ini biar lebih bermanfaat, silakan siapkan jawaban anak yang kemarin, tinggal dicocokkan dengan pekerjaan ini. Jika benar, artinya pekerjaan anak sudah paham, nanti tinggal menyocokkan lagi dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ya, kita mulai dari soal nomor 6. Oke, saya sesuaikan posisi dulu. Oke, cukup. Kita lihat soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini adalah mencari rata-rata. Jadi dari yang tadi berupa grafik, kita akan rubah dia ke dalam ini, ya, ke dalam bentuk ini. Yaitu bentuk, kalau kita lihat sebagai bentuk, sebentar. Nah, ini sebagai bentuk yang bentuknya ini adalah tabel distribusi frekuensi. Jadi ada 5 kelas, jadi nilainya juga ada 5 kelas. Yang mulai dari kelas yang pertama yaitu 42 sampai 48, 49 sampai 55, 56 sampai 62 dan seterusnya. Nah, penyocokan ini harus disesuaikan dengan tepi bawah pada masing-masing histogram. Jadi tinggal dicocokkan ya. Jadi ada 5 kelas. Berdasarkan histogramnya ada 5, frekuensinya dicocokkan. Ya, ada 6, 10, 15, 12, dan 5. Nah, untuk mencari rata-rata, rumusnya itu adalah ini. Sigma dari Fi kali Xi dibagi dengan sigma dari frekuensi. Jadi, sigma Fi Xi ini artinya nilai tengah dikalikan dengan frekuensi. 45 kali 6, 270. 52 kali 10, 520. 59 kali 15, 885. 66 kali 12 atau 12 kali 66, 792. 5 kali 73, 365. Nah, itu adalah Fi/Xi-nya. Nah, total semuanya itu dikatakan sebagai sigma. Ya, sigma, ini bacanya sigma ya. Sigma. Nah, jadi tinggal dijumlahkan. Dapatnya 2832 ini. Nah, 2832 ini dibagi dengan total frekuensi yaitu 48, sehingga totalnya 49. Apakah ini benar? Nah, patut diingat untuk mencari rata-rata yang dikatakan pemusatan data itu ada pada frekuensi terbanyak. Nah, di sini pada interval 56 sampai 62. Jadi ini betul. Jadi gitu ya cara analisisnya. Untuk nomor berikutnya nomor 8. Itu di halaman 46 juga, soalnya nomor 8. Nah, di sini kita akan mencari rata-rata dengan rataan sementara. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas ya, kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ya, jadi ada 7 kelas. Mungkin kita lihat dulu sekilas ya tampilan soalnya. Kita lihat sekilas tampilan soalnya. Bentar. Ngeblank sedikit. Oke, jadi soalnya ini untuk nomor 7 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 7 ini kalau saya zoom sebentar ya, biar lebih kelihatan. Nah, seperti ini. Oke, sudah kelihatan jelas ya. Nah, itu 60,5. Jadi tepi bawahnya akan menjadi 61.
Nah, 61 sampai 65, 66 sampai 70, perhatikan koma-koma itu ya, jadi saya ulangi, 61 sampai 65 untuk kelas pertama, dan seterusnya. Nah, kalian sambil melihat ini, lihat pekerjaan saya. Mari kita tampilkan lagi. Nah, jadi seperti itu ya, 61 sampai 65, 66 sampai 70, lalu di sini kita lihat lagi, ya, 66 sampai 70, ya, dan seterusnya. Mari kita bahas di sini lagi. Nah, jadi setelah memahami tepi bawah itu, kita bisa membuat nilai ini, interval ini. Frekuensinya disesuaikan dengan tampilan histogram. Ada 2, 5, 8, 10, 12, 9, dan 4. Nah, titik tengahnya bagaimana? Nah, 61 sampai 65. Jadi, 61, 62, 63, 64, 65. XI itu yang mana? Titik tengah ya. Jadi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini namanya titik tengah. Itu 63. Nah, 68 titik tengahnya gimana? 66, 67, 68, 69, 70. Dari kiri, dari kanan bertemunya di 68. Gitu ya. Nah, itu nanti dengan menggunakan rumus dijumlahkan dibagi 2. Tapi kalau secara pemahamannya seperti itu. Titik tengah ya. Jadi ada 63, 68, 73, 78, 83, 88, 93. Ini teratur ini. Nah, kenapa teratur begini? Kalian lihat juga nih kelasnya ini. 6165 kan dan seterusnya. Nah, untuk mencari rataan sementara, kita harus menentukan dulu X bar S. Jadi X bar S ini artinya rataan sementara. Nah, di sini kita pilih yang memiliki frekuensi tertinggi, yaitu di sini. 12 kan. Nah, frekuensi tertingginya 12, jadi rataannya kita ambil titik tengah dari frekuensi tersebut, yaitu 83. Nah, 83 dengan sebelumnya itu negatif 5, dengan ini 10, 15, dan ini 20. Ini namanya selisih. Jadi D1 itu artinya selisih dari rataan rataan nilai dengan rataan sementara. Jadi dari 78 ke 83 kurang 5, 73 ke 83 itu kurang 10, dan seterusnya. Nah, setelah itu dilakukan proses perkalian dari frekuensi dengan titik tengah. Frekuensi dengan nih D. Jadi dapatnya negatif 40, 75, 80, negatif 50. Ini 0 kenapa? Karena dia sama ya, 0 ya. 0, 45, 40. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi rumus untuk mencari rataan sementara itu adalah X bar sama dengan rataan sementara ditambah sigma FI/DI, sigma frekuensi kali selisih antara titik tengah dengan rataan sementara dibagi oleh sigma atau total dari frekuensi. Di sini ditotalkan dapat negatif 160 bagi 50, yaitu dikurangi 3,2, hasilnya 79,8. Apakah ini benar? Nah, 79,8 ya. 79,8 itu masih di interval ini. Jadi ini jawabannya masih betul ya. Ya, jadi 79,8. Jadi rataannya itu ada di sini. Ya. Kenapa? Karena di sebelah kiri ini lebih berat nih ya. Jadi sangat memungkinkan seperti itu. Ya, jadi pemusatan data kita bisa mengira-ngira aja, tapi jawabannya di situ. Oke, halaman 51, soal nomor 10. Nah, untuk merefresh, mari kita lihat soalnya lagi. Halaman 51, soal nomor 10. Kita lihat soalnya. Kita lihat soalnya, sebentar. Oke, ini soalnya. Kita next ya. Ini soal berikutnya ini. Tentukan median dari data pada histogram berikut. Jadi ini kelas pertama berapa? 48 sampai 52, 53 sampai 57, dan seterusnya. Mari kita lihat pengerjaannya saja. Udah? Sambil dicocokkan ya. Mari kita lihat pengerjaannya. Oke. Jadi untuk berikutnya seperti ini, kita akan mencari median. Ya, betul ya, 48 sampai 52, dan seterusnya ini. Frekuensinya 5, frekuensinya 8, 10, 12, 6, dan 3. Oke, untuk mencari median, rumusnya kita menggunakan tepi bawah.
ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif atau FK dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Jadi P itu panjang kelas. Nah, ini serasa semuanya sudah ya. Nah, nanti bisa dilihat per PJJ kita yang kemarin. Nah, jadi cara menghitungnya, mari kita cari dulu letak dari kelas mediannya. Datanya ada 44, mediannya adalah setengah dari 44 ada di data ke-22. Data ke-22 ada di sini. Ya, pada kelas 58 sampai 62. Kita lihat dari frekuensi kumulatif ya. Nah, kelas ini tapi bawahnya adalah 57,5. Dapat dari mana? 58 dikurangi 0,5. Atau bisa dilihat pada gambar grafiknya ya. Terus setengah N itu 22, FK-nya bernilai berapa? Lihat nih. Sebelum kelas median FK-nya adalah 13. Jadi 13 dibagi 10. 10 dari mana? Dari frekuensi kelas median. Panjang kelas dari 5. Kenapa 5? Perhatikan lagi 48, 49. Kalau itu kurang paham kalian ya. Saya ulangi. P itu artinya panjang kelas. Jadi isi tiap kelas itu harus sama. Misalnya ini. 58, 59, 60, 61, 62. Ini isinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi panjang kelasnya 5. Dikerjakan, dihitung, dapatnya median di 62. Nah, tepat ya, median masih ada di frekuensi yang terbanyak. Jadi benar jawabannya ya. Kita lanjut ke soal halaman 55, soal nomor 7. Nah, ini bisa dilihat. Nah, dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, diketahui modus terletak pada interval 35-41 dengan nilai modusnya 37,5. Tentukan nilai K. Oke, soal realnya mungkin saya tampilkan sekilas ya, biar sama-sama paham maksudnya seperti apa. Soalnya seperti ini, nah, diberikan sebuah tabel. Di sini kita diberikan sebuah nilai yaitu nilai K yang kita tidak tahu berapa nilainya. Itu di halaman 55, nomor 7, UK 6. Nah, nanti nomor 7 dan 8 akan kita bahas. Oke, jadi cara mengerjakannya kita kembali ke aplikasi gitu ya. Mungkin saya akan tampilkan soalnya sekali lagi, mungkin tadi terlambat gitu ya. Jadi soalnya adalah seperti ini. Ya, ini ya. Jadi soalnya itu ada di halaman 55, nomor 7 dan 8. Ini akan kita bahas. Kita mulai dari nomor 7 ya. Nah, kita mulai dari nomor 7. Nah, ini pembahasannya nomor 7. Nah, datanya seperti ini, saya tuliskan kembali ya. Ini nilai, ini frekuensi. Nah, dikatakan modusnya pada tempat ini. Jadi, ini adalah kelas modus ya. Jadi, ini dikatakan sebagai kelas modus. Jadi, kelas di mana modus berada ya. Nah, rumus modus itu sendiri adalah tepi bawah. Tepi bawah ditambah D1 artinya selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ditambah D1 tambah D2. D2 artinya kelas modus dengan kelas sesudahnya dan P artinya panjang kelas. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita melihat bahwa modusnya itu adalah 37,5. Jadi sudah tuliskan di sini. Kita ganti ya dengan yang diketahui di soal. Tepi bawahnya ini itu didapat dari 35 dikurangi 0,5 ya, 34,5 ini. Nah, seperti itu. Sebentar. Ini adalah 35. D1 dari mana? 12 kurang 9. 3, D2, 12 kurang K. Jadi tulis saja tetap 12 kurang K ya. Seperti itu. Panjang kelasnya 7 didapat dari mana? Jadi 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ini ada 7. Jadi panjang kelasnya adalah 7. Sehingga dihitung dengan menggunakan hitungan ini, kita peroleh seperti ini. Ini bisa kita pindah ruas ke sini, jadinya 3, tinggal 21 per 15K. Betul, sudah paham? Pindah ruas ya. Kemudian di sini dilakukan kali silang ya bahasanya. Jadi 3 kali 15 kurang K. Dapat ini, 21 tetap. Lalu dikalikan dapat 45 kurang 3K. Jadi 3 kali 15, 3 kali K sudah 21. Kemudian 15 dikurangi 3K. Jadi setiap nilainya ini kita bagi dengan 3. 45 bagi 3, 15. 3K bagi 3 sama dengan K. 21 bagi 3, 7. Kemudian berikutnya kita kumpulkan K di bagian kanan, kita kurangkan, dapat nilai K-nya adalah 8. Jadi frekuensinya di sini adalah 8. Apakah benar? Tentu saja, karena tidak merubah nilai modus yang di frekuensinya 12. Jadi jawabannya untuk soal nomor 7 adalah K bernilai 8. Lanjut untuk soal nomor 8, halaman 55. Nah, di sini saya sudah sajikan ke dalam tabel, jadi bisa dicocokkan ya dengan soalnya. Jadi untuk menyajikan dalam tabel,
Bisa dilihat di sini bahwa nilainya adalah 25, 29, 30, 34, 35, 39, 40, 44, 45, 49, 50, 54, dan 55, 59. Dengan frekuensi seperti berikut. Nah, modusnya adalah terletak pada yang paling tinggi ini, yaitu antara 40 sampai 44. Ini kelas modusnya pada frekuensi tertinggi. Rumus modus seperti tadi adalah tepi bawah ditambah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, ya, dibagi D1 dan juga D2, selisih kelas modus dengan kelas setelahnya dikali panjang kelas. Nah, di sini modusnya kita belum tahu, jadi kita hitung, jadi 39,5. Dari mana? Itu dari 40 kurang setengah ya. D1 3, 15 kurang 12, D2 15 kurang 10. Panjang kelasnya 5 ya, tidak bosan-bosan. 40, 41, 42, 43, dan 44. Ada 5. Jadi kelas modusnya itu terdiri dari 5 atau dikenal dengan panjang kelas, yaitu 5. Kemudian dihitung dengan penghitungan biasa ya, tanpa standar ya. Jadi ini 3 kali 5, 15 dibagi 8 ya. Jadi 15 dibagi 8, hasilnya adalah 1,875. Jumlahkan 39,5 dapat 41,375. Ada pada interval kelas modus. Jadi jawabannya benar ya. Jadi nomor 8 itu modusnya adalah 41,375. Jadi seperti itu untuk perhitungannya. Ya. Jadi kelas modusnya sudah kita dapatkan di angka 41,375. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke halaman 59, soal nomor 7. Saya akan tampilkan sekilas soalnya, biar kelihatan. Jadi ini soalnya ya. Kita akan tampilkan yang berikutnya, ini nomor 7. Jadi soalnya ini adalah untuk mencari kuartil pertama, kuartil pertama, kedua, dan ketiga pada histogram di samping. Jadi kelas pertamanya adalah 4853. Ingat ya, ditambahkan setengah ya, 48 sampai 53. Oke, mari kita kerjakan. Ya, jadi betul ya, 48 sampai 53. Mari kita lihat pengerjaannya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, mungkin saya bawa ke atas sedikit. Nah, kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kita akan mencari kuartil 1 dengan rumusnya adalah 1/4 N. Kuartil 2 rumusnya adalah 2/4 N. Kuartil ketiga rumusnya adalah 3/4 N. Ini adalah letak-letak untuk mencari kuartil. Nah, mari kita cari. Nah, langkah pertama, kita akan menjumlahkan seluruh datanya ya, untuk mendapatkan letaknya. Ya. Kita totalkan jadi 8, 10, 15, 18, 13, 8, totalnya ada 72. Kuartil pertama, 1/4 kali 72 ada di 18, jadi kuartil pertama letaknya di data ke-18. Kuartil kedua ada di letaknya ada di 36. Kuartil ketiga letaknya ada di data ke-54. Maksudnya gimana? Data itu diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Data ke-18 adalah kuartil untuk data tunggal. Nah, berhubung ini datanya adalah data pada interval, untuk mencari kuartil 1 kita menggunakan rumus kuartil. Ya, rumus kuartil itu adalah seperti yang terdapat di samping saya adalah tepi bawah ditambah I/4 N. Kenapa I? Bisa diganti dengan 1, 2, atau 3. Terus frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dan frekuensi kuartil tersebut dikali dengan panjang kelas. Jadi rumusnya adalah sama dengan rumus median. Cuma beda di 1/4 atau 3/4 dan seterusnya. Nah, kita cari ya. Nah, untuk kuartil bersama, tepi bawahnya itu adalah 53,5. Karena 18 itu ada di sini. Ya, jadi kuartil pertamanya 53,5. 36, kita lihat thread, 36 ada di sini. Jadi 65,5. Kuartil ketiga 54. 54 ada di bawahnya, jadi 71,5. Jadi benar ya. Nah, untuk kuartil pertama kita fokuskan di sini dulu. Jadi frekuensinya adalah 18. Dikurangi sebelumnya 8, dibagi frekuensinya sekarang 10 kali panjang kelas 6. Dapat 53,5 tambah 6, 59,5. Nah, untuk yang kuartil kedua, itu frekuensinya untuk 2/4-nya adalah 36. Frekuensi sebelum kuartil adalah 33. Terus kemudian frekuensi saat kuartilnya itu adalah 18.
kali panjang kelas 6 dapat 65,5 tambah 1, 66,5. Untuk kuartil ketiga, bisa kita lihat tepi bawahnya 71,5 ini ya. 3/4-nya dapat 54, sebelumnya bernilai 51, kelasnya adalah 13. Kali 6, jadi dapatnya 71,5 kali 1,38 di 72,88. Itu untuk kuartil 1, 2, dan 3. Mungkin ada perbedaan sedikit di koma, tapi itu tidak masalah. Jadi seperti itu jawaban untuk halaman 59 soal nomor 7. Nah, berikutnya soal yang terakhir, di halaman 62, akan tampilkan soalnya di halaman 62 terlebih dahulu. Itu adalah menentukan desil 1, desil 3, dan desil 8 dari data di samping. Jadi sudah diberikan tabel. Nah, kita sudah diberikan tabel menentukan desil. Desil itu adalah 1/10. Nah, untuk mencarinya, akan saya tampilkan dulu soalnya, biar sama-sama enak ya. Ini soalnya. Oke, jadi kita akan mencari desil 1, desil 3, dan desil 8 dari data di samping, yang mana datanya sudah ditampilkan dalam bentuk tabel. Mari kita bahas saja. Oke, nah ini sudah saya tampilkan dalam bentuk tabel, jadi sudah saya buatkan rapi seperti itu. Mari kita lihat pembahasan yang pertama. Oke, untuk mencari desil pertama, kita harus memahami dulu rumusnya. Nah, untuk merumus desil atau DI itu akan sama dengan tepi bawah ditambah desil keberapa atau I/10 kali N, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dan frekuensi desil tersebut kali panjang kelas. Nah, bisa kita lihat, untuk desil yang pertama, arti 1/10 terletak pada data kelima, yaitu ada di kelas ini. Ini adalah letak dari desil pertama. Desil ketiga, 1/10 kali 50 ada di 15. Itu ada di sini. Desil yang kedua. Nah, untuk desil yang ke-8, 8/10 kali 50 ada 40, yaitu ada di sini. Desil ke-8. Perhatikan ya. Sudah saya buatkan tanda-tandanya. Oke, untuk mencari desil pertama, kita membuat tepi bawah, yaitu ada di 55 kurang setengah, 54,5. Itu 5 didapat dari sini, dari 1/10 kali 50. 2 didapat dari frekuensi kumulatif sebelumnya. 6 didapat dari frekuensi saat desil itu. 3 dari panjang kelas, 52, 53, dan 54. Lalu dihitung, dapat 54,5, 5 kurang 2, 3, 3 per 3, 9, 9/6, 1,5 dijumlahkan jadinya 56. Untuk desil ketiga, tepi bawahnya adalah 58 kurang setengah, 57,5. 15 didapat dari 3/10 kali 50. 8 didapat dari frekuensi kumulatif sebelumnya. 10 didapat dari frekuensi saat itu. Kali 3. 57,5 tambah 21 bagi 10. 2,1 jadinya 59,5. Untuk desil ke-8, tepi bawahnya adalah 64 sampai 66, yaitu di 63,5. Sebentar, ada yang menghalangi. Tes. Nah, dari perkalian didapatkan 40, 33 dari frekuensi sebelumnya, bagi 12, frekuensi saat itu. 63,5 kali 21/12, 63,5 ditambah 1,75 dapat 65,25. Jadi perhitungannya seperti itu. Jadi silahkan dicocokkan dengan pekerjaan anak masing-masing. Ya, jadi ini adalah hasil-hasil perhitungannya. Tidak harus sama dengan saya ya, tapi kalau ingin lebih, silahkan dibuat lebih bagus dari ini lagi. Jadi itu ya, sedikit tentang pembahasan soal. Saya ambil waktunya sekitar 20-an menit. Semoga ini bermanfaat, semoga anak-anak tetap semangat belajar, semangat dalam mengerjakan soal-soal ini, karena soal statistik ini bertumpu pada kerajinan anak, bertumpu pada ketelitian dan kejelian anak. Jadi sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada yang berbeda, silakan komentar di kolom di bawah. Jika ada yang pertanyaan, silakan langsung WA ke saya. Nah, untuk soal-soalnya nanti akan saya posting di deskripsi di bawah. Bisa juga dilihat di classroom-nya. Jadi sekian dari saya, tetap belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Ciao.